warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Overingki. Bersama saya Kaila Ramadhani. Saya Muhammad Alfantian Putra. Saya Salsabila Malina. Kami akan mewawancarai salah satu CV yang ada di Batu, yakni CV Bagus Agrista Mandiri. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Izinkan melakukan wawancara terkait usaha Ibu untuk keperluan tugas kami. Pertama, saya ucapkan selamat datang di Bagus Agrista Mandiri, Kota Wisata Batu. Nah, Bagus Agrista Mandiri ini sendiri adalah salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan buah dan sayur. Nah, terutamanya adalah untuk buah apel. Nah, jadi di Bagus ini ada beberapa produk-produk olahan yang berbahan dasar dari buah apel. Di antaranya ada dodol, ada keripik, kemudian ada keripik buah, kemudian ada bakpia, ada manisan, dan juga ada sari apel. Kan usaha ini kita mulai dari tahun 2001 ya, dengan modal yang kecil ya. Waktu itu ya modalnya hanya 4 juta rupiah saja dengan jumlah karyawan 2 orang. Kenapa kami memilih olahan buah apel? Karena memang pada prinsipnya bahwa komoditas utama yang ada di Kota Wisata Batu ini adalah buah apel. Nah, ketika itu buah apel yang ada di Kota Wisata Batu ini sudah mengalami penurunan produktivitas baik secara kuantitas maupun secara kuantitas, sehingga kami banyaknya produk-produk yang istilahnya kualitasnya subgrade atau di bawah kualitas itu, maka itu menjadi keresahan bagi petani karena ringnya atau jarak harga jualnya, nilai ekonominya dari yang bagus ke yang rendah itu tadi itu tinggi, sehingga petani ini kan ya resah ya karena jumlahnya banyak, sehingga waktu itu hanya mungkin ya dibiarkan saja membusuk di bawah pohonnya gitu, atau kalau enggak ya sudah untuk pakan ternak seterusnya. Sehingga kami berpikir untuk bagaimana mengolah buah-buah yang istilahnya subgrade tersebut untuk bisa dibuat sebagai produk olahan sehingga bisa meningkatkan nilai jualnya. Nah, dalam artian begini ya, subgrade itu adalah buah yang ukurannya kecil. Kalau dulu buah ukuran kecil itu tidak laku ya, tapi sekarang kalau kita ke supermarket justru yang kecil-kecil itu yang banyak gitu. Dan saat ini untuk karyawan yang ada di Bagus Agrista ini jumlahnya ada 20 orang. Kegiatan utamanya kita adalah produksi ya, selainnya melakukan kegiatan perdagangan. Perdagangan itu dalam artian mendistribusikan produk-produk hasil produksi kita ini. Dan juga kita ada kegiatan jasa itu adalah jasa edukasi, jadi memberikan kawasan atau edukasi ya terhadap mungkin dari siswa-siswa sekolah dari SD maupun SMP, kan juga SMA, perguruan tinggi seperti itu, yang membutuhkan edukasi tentang UMKM ataupun tentang pengolahan buah dan sayur. Mitra usaha kami untuk supplier ya. Yang pertama untuk bahan baku, ini bekerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok tani dan juga bekerjasama dengan istilahnya pengepul untuk pemasok bahan bakunya. Kalau untuk bahan yang lainnya bekerjasama dengan supplier-supplier yang bisa saling bekerjasama yang saling menguntungkan gitu. Kalau untuk pelanggan, ini kan artinya partner kita dalam memasarkan produk. Kita bekerjasama dengan pelanggan-pelanggan ini, beberapa toko oleh-oleh yang ada di Malang Raya, ya hampir 70% toko oleh-oleh yang ada di Malang Raya kita masuki, kita bekerjasama dengan mereka dengan sistem yang kita sepakati bersama. Kalau modal awal itu ya memang modalnya adalah modal pribadi untuk berinovasi ya. Jadi untuk melakukan proses pengembangan tentunya kita membutuhkan ada suplai dana atau suplai investor seperti itu. Setelah itu kami memutuskan untuk tidak memakai investor. Putarannya ya dari hasil yang sudah kita peroleh itu nanti kita putar lagi, misalnya pengembangan modalnya seperti itu. Di Bagus Agrista ini sesuai dengan strukturnya kami ada sistem manajerial ya, jadi ada pimpinannya atau kalau kita sebut kalau di ISO 91 itu ada MR ya, jadi kalau sekarang sudah MR lagi namanya ya, istilahnya manajernya ya, tentunya dibantu oleh beberapa karyawan yang ada pada posisinya masing-masing. Sudah kalau NIP sudah, NPWP tentunya sudah, dengan pelaporan tahunan ya sudah, semua produk sudah terdaftar secara BIRT gitu ya. Kemudian kita juga ada sertifikat ISO 91/2008. Itu kemudian kalau untuk yang sari apel ini sedang proses SNI. Kalau untuk untuk bahan baku itu kita tidak ada jenis, karena kan kita istilahnya kekeluargaan dengan kelompok petani dengan pengepul seperti itu. Tapi kalau dengan perusahaan yang lain misalkan untuk supaya bahan tambahan ya, misalkan bahan-bahan untuk seperti tepung minyak dan lain sebagainya, itu biasanya ada kesepakatan dengan pihak supplier. Juga untuk bahan kemasan biasanya seperti itu kan, istilahnya mereka kan perusahaan resmi gitu ya. Tapi kalau bahan baku kan karena kan tidak resmi aja, jadi tidak ada kemudian dengan karyawan kita ada beberapa kesalahan.
sistem karena langsung industri ya, jadi sistemnya dikeluarkan seperti itu, tetapi kita punya kesepakatan bersama. Artinya ada poin-poin yang itu harus dipenuhi oleh karyawan, dan ada poin-poin yang itu juga menjadi tanggung jawab dari usaha. Alhamdulillah tidak sih, alhamdulillah tidak. Cuman kalau untuk yang merek ya masalah bina kesehatan ini, karena beberapa yang itu memang proses ya, artinya proses kita kan tidak bisa, jadi harus cek terus dan mungkin seperti itu atau gimana saya kurang paham ya. Jadi karena memang merek programnya dan yang kita ajukan ini agak familiar, jadi sulit untuk bisa tembus ini. Kemudian kita coba ganti-ganti juga masih belum juga pernah ada yang sudah selesai, tapi kemudian setelah jarak berapa lama 2 tahun atau berapa itu sudah geser lagi, sudah nggak bisa kita pakai lagi gitu. Itu aja yang lainnya. Kalau yang lainnya kalau kita kalau ini alhamdulillah aman, semua bisa kita miliki sesuai dengan waktunya. Saya juga terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila tidak waktu Ibu. Terima kasih semua jawaban yang akan diberikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan wawancara dari kelompok kami. Semoga wawancara kali ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.